Orang itu menarik ya. Mungkin dia hilaf, saudara-saudara. Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya lihat ada jaket oranye, itu jaket untuk apa? Ini jaket oranye untuk Jokowi. Ya, kami sudah punya Jokowi KW-nya. Kalau misalnya KPK tidak bisa, biar kami aja lah yang akan menangkap Jokowi. Terima kasih kan. Kita sekarang banyak istilah nepalkan ya. Kalau KPK tidak bisa menangkap Jokowi, berarti kita rakyat yang akan nepalkan Jokowi. Jokowi bagaimana bicara soal pengabdian, bicara soal hukum. Kasus Jokowi 72 miliar dilaporin. Sampai hari ini nggak ada kawan. Lu bicara soal apa? Silakan apa silakan. Dan mereka mendapat perintah dan mereka setel kepada Jokowi. Kenapa dibiarkan saja oleh KPK? Banyak yang sudah melaporkan, banyak koruptor yang tersangka menyampaikan bahwa ujung-ujungnya setoran kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ya, kita akan memberikan pressure kepada KPK untuk bisa bergerak dengan tegas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Ngeri-ngeri sedap, Jokowi sedang panik total. Bukan panik yang bisa ditutupi dengan senyum tipis atau pidato penuh slogan si pria Solo, kawan-kawan. Ini panik yang merayap dari dalam, membuatnya tak bisa tidur nyenyak, membuat perhitungan politik berputar-putar tanpa henti. Jika tuduhan korupsi yang selama ini digaungkan para tokoh, pengamat, dan aktivis ternyata terbukti, maka rompi oranya bukan lagi ancaman di kejauhan. Itu sudah berdiri di depan pintu. Ia tahu betul betapa tipisnya lapisan perlindungan politik ketika arus berubah. Dulu, ia merasa aman di balik jasa besar dan stabilitas. Sekarang, stabilitas itu mulai retak dan jasa besar tidak lagi cukup untuk menutupi jejak yang semakin terang. Apakah ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti? Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Saya sudah sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Presiden boleh menginginkan. Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadap. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini, tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarga. Seluruh investasi buruk selama 10 tahun Jokowi harus ditelan oleh Prabowo. Udah di sini sebetulnya tuh kemarahan publik. Udah di sini ketidakadilan, di sini ketidakjujuran. Sekali Prabowo datang bicara, dia langsung sampai di hidung. Maka Presiden ditenggelamkan oleh Mas Ifan. Apakah IHSG drop kemarin gara-gara kebijakan Prabowo? Ya, sinyalnya di situ. Tapi ini akumulasi dari pemalsuan dokumen, dari goreng-goreng saham tuh selama 10 tahun. Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara 1 tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Artinya selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republikanisme ethics. Selama bertahun-tahun, banyak pengamat politik dan aktivis anti korupsi sudah memperingatkan era Jokowi menjadi ladang subur bagi para koruptor kelas kakap. Bukan korupsi kecil-kecilan yang mudah ditangkap untuk dijadikan tontonan, melainkan korupsi yang sistematis, terstruktur, dan dilindungi. Proyek-proyek besar digelontorkan, anggaran triliunan mengalir, tetapi hasilnya seringkali jauh dari yang dijanjikan kepada rakyat. Yang kecil ditangkap, difoto, dijebloskan ke penjara. Yang besar dilindungi, digeser posisinya, atau bahkan diberi jabatan baru. Hukum menjadi selektif, keadilan berubah menjadi teater, rakyat hanya menjadi penonton yang terus-menerus dirugikan. Uang rakyat yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesejahteraan justru mengalir ke kantong-kantong yang sudah gemuk. Sementara itu, petani tetap kesulitan, nelayan tetap miskin, buruh tetap tercekik, dan generasi muda semakin sulit mencari pekerjaan layak. Semua itu terjadi di bawah bayang-bayang pembangunan yang diklaim berhasil. Tapi pembangunan untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan?
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi di era Jokowi telah jauh melampaui korupsi di era-era sebelumnya. Beberapa kasus besar, contohnya kasus PT Asabri 23,74 triliun, Jiwasraya 13,7, EKTP 2,3, TPP 37,8, kasus COVID 1,02, kasus BTS 8 triliun, total kerugian negara 93,32 triliun. Ini fenomena gunung es yang ketangkap saja, yang belum ketangkap pasti akan lebih. Dan ini secara tidak langsung Undang-Undang Omnibus Law sama korupsi yang besar ini adalah merampas hak-hak generasi muda ke depan. Karena APBN ini adalah untuk pembiayaan pembangunan yang disiapkan untuk generasi yang akan datang. Demikian juga tentang masalah sumber daya alam yang kita miliki sudah dihabiskan. Jadi generasi yang akan datang tinggal gigi jari. Kini, di era Prabowo Subianto, suasana berubah. Prabowo bersama orang-orang di sekitarnya yang dianggap tegas seperti Purbaya menunjukkan sikap yang tak kenal kompromi. Ia tidak bermain-main dengan bahasa diplomasi yang lembut. Semua dijalankan setegas mungkin, bukan demi panggung, bukan demi popularitas sesaat, melainkan demi satu tujuan yang sederhana namun berat, agar rakyat tidak terus-menerus sengsara karena uang mereka dicuri. Prabowo tampak memahami bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan nyawa. Setiap triliun yang hilang berarti sekolah yang tidak dibangun, rumah sakit yang tidak memadai, dan masa depan anak-anak yang dicuri. Para pengamat dan aktivis semakin lantang. Mereka tidak lagi berbisik. Mereka menyerukan dengan tegas, tangkap dan adili Jokowi. Bukan karena dendam pribadi, melainkan karena mereka menilai era pemerintahannya telah menjadi sarang dan ladang bagi para koruptor besar. Di masa itu, perlindungan diberikan kepada yang punya akses, yang punya jaringan, yang punya pengaruh. Sementara orang-orang kecil yang hanya salah tempat atau salah waktu dijadikan korban. Penegakan hukum berubah menjadi alat seleksi. Siapa yang dilindungi, siapa yang dikorbankan, sudah jelas garisnya. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita, kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat panas, sangat mendesak, dan sangat penting untuk kita pahami bersama. Video yang sedang kita bahas ini berjudul sangat jelas, Jokowi siap-siap ganti rompi, Purbaya dan Prabowo sedang melakukan pembersihan total dinasti Solo. Judul yang langsung menunjukkan betapa besarnya peristiwa yang sedang berlangsung saat ini. Saya ingatkan sekali lagi, dalam penjelasan ini kita menganggap semua yang disebutkan dalam video adalah benar terjadi. Jadi, apa yang disampaikan di dalamnya adalah fakta yang mesti kita telusuri maknanya. Maknanya lapis demi selapis. Apa makna kalimat Jokowi siap-siap ganti rompi? Rompi di sini bukan berarti sekedar pakaian, teman-teman. Rompi adalah identitas, adalah kesetiaan, adalah posisi. Kalimat ini menyiratkan bahwa Joko Widodo sedang berada di titik di mana ia harus melepas apa yang selama ini ia kenakan dan harus mengubah posisinya secara mendasar. Mengapa, teman-teman? Karena di sisi lain disebutkan dengan tegas Purbaya dan Prabowo sedang melakukan pembersihan total. Bukan sebagian, bukan sedikit, tapi total. Dan sasaran besarnya disebut dengan jelas adalah dinasti Solo. Ini bukan sekedar perombakan biasa, teman-teman. Ini bukan sekedar reshuffle kabinet yang kita lihat berulang kali dalam sejarah. Ini adalah perubahan besar yang menyasar satu kelompok, satu jaringan, satu kekuatan yang selama satu dekade terakhir begitu kuat terasa di panggung politik Indonesia. Itulah dinasti Solo, jaringan orang-orang yang memiliki kedekatan khusus baik secara darah maupun secara politik dengan keluarga Joko Widodo. Mengapa Purbaya disebut berdampingan dengan Prabowo? Karena Purbaya ini
yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan adalah tangan teknis yang sangat dipercaya oleh Pak Prabowo dalam mengurus urusan paling vital negara, yaitu seperti uang negara. Dan jika Prabowo memberi perintah untuk membersihkan, maka Purbayalah yang memegang kuncinya. Karena semua bermula dan berakhir di sana, anggaran, keuangan, dan aliran dana. Disitulah jejaknya berada. Mari kita kenal lebih dekat siapa sebenarnya Purbaya Yudisadewa ini. Sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani pada perombakan Kabinet 8 September 2025, Purbaya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak tahun 2020. Artinya, perhatikan baik-baik, Purbaya diangkat ke posisi penting itu justru di era pemerintahan Jokowi. Ia adalah orang yang pernah dipercaya oleh Jokowi sendiri. Namun, kini justru dialah yang berada di garis depan pembersihan ironis. Atau justru makin mengerikan karena orang yang paling tahu bagaimana sistem itu bekerja, orang yang pernah berada di dalamnya, kini justru berdiri di seberang sana dengan daftar pemeriksaan di tangan. Itulah makna kalimat tersirat Prabowo tidak mengirim orang asing, ia mengirim orang yang pernah berada di dalam lingkaran itu sendiri. Sehingga tidak ada celah untuk menyembunyikan apapun. Purbaya dikenal sebagai teknokrat, bukan politis. Ia sarjana teknik elektro dari ITB, lalu berkarir di bidang riset ekonomi dan jasa keuangan. Bukan orang yang biasa berpidato berapi-api. Ia orang yang bekerja dengan tangan dan dengan data, dengan jejak transaksi. Dan itulah sebabnya kehadirannya di posisi Menko untuk melakukan pembersihan total. Terasa begitu berat karena ia tidak berbicara dugaan, ia berbicara bukti tertulis, jejak uang, dan laporan yang tidak bisa dibantah. Bayangkan, seluruh aliran dana negara, seluruh pengeluaran, seluruh kontrak-kontrak yang selama ini berjalan, kini diperiksa oleh seseorang yang paham betul seluk-beluknya dari dalam. Jika ada yang tidak beres, jika ada yang mengalir ke seluruh saluran yang tidak semestinya, Purbaya akan menemukannya. Dan itulah yang membuat kalimat dalam video ini begitu menakutkan bagi mereka. Pembersihan sedang berjalan dan tidak akan berhenti di tengah jalan. Sekarang kita beralih ke nama yang disebut berdampingan, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dan video ini menyebutkan kita anggap benar bahwa Prabowo sedang melakukan pembersihan total. Kata total adalah penekanan yang sangat kuat, artinya tidak ada pengecualian, tidak ada yang kebal, tidak ada yang bisa berlindung di balik nama besar, jasa-jasa masa lalu, atau berhubungan kekerabatan. Apa yang terlihat dari langkah-langkah Prabowo sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana pada perombakan Kabinet September 2025, 5 menteri diganti sekaligus, dan 4 dari 5 menteri yang dicopot itu adalah orang-orang yang merupakan mantan pejabat atau menteri dari era Jokowi, Sri Mulyani, Budi Gunawan, dan satu lagi, artinya dari 12 menteri sisa era Jokowi di Kabinet Prabowo. Seperempatnya langsung disingkirkan dalam satu kali pukulan. Pengamat politik menyebut proses ini dejokowinisasi, pemisahan pemerintahan dari bayang-bayang Jokowi. Namun jika video ini menyebutkan pembersihan total, berarti itu belum berhenti di kabinet. Itu baru permulaan. Pembersihan total berarti menyasar ke bawah, ke BUMN, ke lembaga-lembaga, ke proyek-proyek, ke aliran dana yang mungkin selama ini berputar mengelilingi satu lingkaran kekuasaan tertentu. Mengapa Prabowo melakukan ini? Video ini menyiratkan satu alasan utama. Beban yang ditinggalkan terlalu berat, ada dugaan yang kita anggap benar bahwa banyak hal yang selama ini tersembunyi mulai terlihat seiring pemeriksaan yang makin dalam, dan Prabowo memutuskan daripada terus menanggung warisan yang bermasalah, lebih baik dibersihkan dari akarnya sekaligus. Bahkan jika itu berarti harus menyakiti pihak yang dulu dianggap sekutu, bahkan jika itu berarti Jokowi sendiri pun harus siap diganti rompi, siap meninggalkan posisi dan kedudukan yang selama ini ia miliki. Sekarang kita bahas inti persoalan yang disebutkan dalam judul Dinasti Solo. Apa maknanya, siapa yang dimaksud?
Dinasti Solo merujuk pada jaringan kekuasaan yang berpusat pada keluarga dan orang-orang kepercayaan terdekat Joko Widodo. Bermula dari Solo, kota asal Jokowi, jaringan ini meluas hingga ke pusat kekuasaan. Anak-anak masuk politik, orang-orang terdekat mendapat posisi strategis, keponakan teman lama sekelompok orang yang saling kenal sejak di Solo, semuanya tersambung dalam satu jaringan kekuasaan yang begitu luas, hingga banyak pihak yang menyebutnya sebagai dinasti. Selama pemerintahan Jokowi, jaringan ini tumbuh sangat besar. Namun kini menurut apa yang disebutkan dalam video ini dan kita anggap benar, masa itu sedang berakhir. Pembersihan yang dilakukan oleh Prabowo bersama Purbaya menyasar tepat ke jantung jaringan ini. Mengapa? Karena diduga anggap saja benar di sepanjang aliran kekuasaan dinasti Solo inilah banyak hal yang kini bermasalah. Ada yang menyebutkan bahwa Prabowo telah memutuskan untuk tidak lagi melindungi hal-hal yang berkaitan dengan dugaan-dugaan yang menimpa keluarga Jokowi. Termasuk yang sangat ramai dibahas adalah persoalan ijazah yang kini semakin terbuka lebar. Bahwa Prabowo tidak lagi menutup mata bahwa segala sesuatu harus diperiksa. Dan jika memang ada yang keliru, maka harus ditanggung konsekuensinya. Tidak peduli siapa namanya, tidak peduli siapa ayahnya. Itulah makna kalimat Jokowi siap-siap ganti rompi. Bukan berarti Joko Widodo berganti partai. Lebih dalam dari itu, ia harus bersiap kehilangan perlindungan yang selama ini memayunginya. Rompi pelindung yang ia pakai selama bertahun-tahun berkat kekuasaan, berkat jaringan, berkat posisi kini sedang dilepaskan. Dan saat tidak ada lagi pelindung, maka semuanya akan terbuka apa adanya. Itulah momen yang sedang dipersiapkan. Kembali kepada Purbaya, mengapa dia adalah yang menjadi kunci dalam pembersihan ini? Karena ia memegang Kementerian Keuangan, semua uang negara masuk dan keluar dari sana. Semua anggaran, semua belanja, semua proyek, jejak ada di tangan Purbaya. Jika memang ada pembersihan total, maka langkah pertama adalah melihat kemana uang itu mengalir. Dan disinilah letak kekuasaan Purbaya. Ia tidak bicara teori, ia bicara rekening, ia bicara kontrak, ia bicara laporan yang tidak bisa dibantah. Setiap proyek yang nilainya tidak masuk akal, setiap transaksi yang jalurnya berbelok-belok, setiap anggaran yang nilainya membengkak tanpa alasan jelas, semuanya akan diperiksa ulang. Dan bayangkan, orang yang memeriksa dulunya pernah berada di dalam sistem yang sama. Ia tahu celahnya, ia tahu cara menyembunyikan, ia tahu cara menutupi jejak. Karena itu, saat ia berdiri di seberang dan mulai memeriksa, hampir tidak ada yang bisa lolos. Inilah sebabnya video ini menyebutkan Purbaya berdampingan dengan Prabowo. Bukan sekedar menteri biasa, ia adalah penyidik utama dengan kunci lemari besi di tangan. Nah, teman-teman, demikian saja penjelasan terkait video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.